Menurut Warren Buffett, buku The Intelligent Investor adalah buku terbaik soal investasi yang pernah ditulis. Buku ini ditulis oleh dosennya, Benjamin Graham. Buffett awalnya tidak punya metode investasi yang jelas. Ia hanya beli saham karena chart membentuk pola-pola tertentu dan hasilnya nggak terlalu memuaskan. Nah, Buffett itu stuck selama 8 tahun lebih. Sampai suatu hari, ia menemukan buku The Intelligent Investor pada tahun 1949. Ia membaca dan mempraktekannya yang dipelajari dari buku tersebut dan dari Ben Graham. Hasilnya, ia sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia dari investasi saham. Nah, buat kamu yang ingin tahu bagaimana berinvestasi dengan tepat, membaca buku itu adalah sebuah keharusan. Tapi menurut saya pribadi ya, saya juga nggak rekomen untuk Anda langsung membaca buku ini. Karena jujur aja, bahasa di buku ini tuh agak boring. Dan beberapa contoh yang diberikan tuh udah lama sekali, jadi nggak relate lagi dengan kondisi sekarang. Apalagi buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Saya tahu banyak di antara kita yang mungkin tidak terlalu nyaman baca buku dalam bahasa Inggris kan. Sayang sekali kan, buku ini tuh ada di mana-mana, tapi tidak semua orang dapat langsung paham. Kan seperti nemu harta karun, tapi nggak punya kunci untuk buka kotaknya. Nah, jadi di segmen Midas Baca Buku, kita akan bedah buku The Intelligent Investor dan beberapa poin penting yang kita dapat. Oke, mari kita mulai. Investasi versus spekulasi. Pertama-tama, Ben Graham menarik garis tegas antara investasi dan spekulasi. Saya tidak mengatakan bahwa spekulasi tidak boleh ya, boleh belajar, terserah Anda, itu kan duit Anda juga. Tapi Anda harus tahu, spekulasi itu bukanlah investasi, jadi jangan disamakan. Nah, yang lebih parah adalah kalau Anda tidak tahu apa bedanya investasi sama spekulasi. Emang apa perbedaan paling mendasar antara investasi dan spekulasi? Nah, jadi menurut Ben Graham, investasi adalah sebuah aktivitas yang berdasarkan analisis yang teliti yang memberikan keamanan modal serta keuntungan yang memuaskan. Aktivitas yang tidak memenuhi kriteria ini adalah spekulasi. Poinnya ada 3 di sini. Analisis yang teliti, keamanan modal, dan keuntungan yang memuaskan. Kalau Anda analisanya asal-asalan, cuma dengan kata orang lalu beli sebuah saham, Anda sedang spekulasi, bukan investasi. Graham juga menekankan pentingnya melihat saham dari sudut pandang yang tepat. Saham adalah kepemilikan terhadap sebuah bisnis, bukan hanya chart yang naik turun. Di balik setiap lembar saham yang Anda beli, ada perusahaan nyata yang kerja loh, bisnis yang beroperasi, produk yang dihasilkan, dan konsumen nyata yang membeli produk atau jasanya. Jadi, kalau Anda beli sebuah saham hanya karena Anda merasa bahwa harganya akan naik nih bentar lagi nih, bandar lagi mau masuk nih, ini akan digoreng nih, Anda bukan investasi tapi spekulasi. Karena Anda tidak melakukan analisa yang teliti terhadap sebuah bisnis dan operasional seperti apa. Nah, jadi coba refleksi. Apakah selama ini Anda tuh investasi atau spekulasi? Yang berikutnya adalah investor defensif versus investor aktif. Oke, santai dulu ya. Sorry kalau misalnya agak ngegas ya. Jadi biar nancep ini. Ben Graham membagi investor menjadi 2, yaitu investor defensif dan investor aktif. Nah, bedanya apa? Investor defensif itu lebih pasif dan investor aktif ya sesuai namanya, aktif. Sebagian besar orang itu lebih cocok sebagai investor yang defensif. Kalau Anda tidak punya banyak waktu dan tidak suka melakukan analisis saham, maka Anda lebih cocok menjadi investor defensif saja. Investor defensif itu biasanya lebih cocok untuk melakukan diversifikasi yang lebar. Return biasa aja nggak apa-apa, ya sejalan dengan indeks saja lah. Graham mencontohkan 50-50 antara saham dan juga bonds. Lalu melakukan diversifikasi terhadap 20-30 saham. Ya, Anda juga bisa beli aja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap sebenarnya. Seharusnya efeknya akan lebih kurang sama. Jadi kalau misalnya Anda ingin investasi tapi tidak mau luangkan banyak waktu ya untuk analisa, jadi investor defensif aja nggak apa-apa. Nggak aktif dan fokus ke kerjaan utama saja. Lalu kalau investor aktif ya, ini adalah investor yang secara aktif memang mencari peluang-peluang investasi. Investor aktif itu juga menuntut lebih banyak hal ketimbang investor yang pasif atau defensif tadi. Dan biasanya portofolionya si investor aktif ini lebih concentrated. Ya mungkin 3, 4 atau kadang beberapa kali bisa jadi lebih kecil dari itu. Nah, Anda butuh lebih banyak waktu dan disiplin ya untuk menjadi seorang investor yang aktif. Dan jujur aja, tidak semua orang itu cocok melakukannya. Anda harus bisa baca laporan keuangan, ngerti bagaimana memahami sedikit banyak ya tentang dinamika bisnis yang terjadi, kemudian memahami bagaimana menghitung value perusahaan, dan sebagainya dan sebagainya. Semua ini tentu saja perlu waktu belajar yang terus-menerus seumur hidup, ya, nggak selesai-selesai kita belajarnya. Bahkan saya pun sampai sekarang masih terus-menerus belajar, karena semakin saya pelajarin, ternyata semakin banyak hal yang belum saya pahami sama sekali. Namun, meskipun menuntut lebih banyak waktu untuk analisa saham, setidaknya hanya 3-5 jam dalam seminggu sudah cukup lah. Di membership misalnya, setiap minggu kita ada weekly meeting, yang mana kita bedah satu saham yang menarik. Sekali weekly meeting, biasanya di hari Selasa itu sekitar 30-45 menit. Seharusnya itu sedikit banyak cukup bisa membantu Anda memahami satu company dalam satu minggu. Anda juga report analisa yang seharusnya bisa Anda baca 10-15 menit. Kalikan itu dalam setahun deh, setidak-tidaknya Anda sudah punya database terhadap 20 saham lebih kan? Yang menarik loh ini. Semoga itu membantu perjalanan Anda menjadi investor aktif yang berhasil juga. Berikutnya adalah pentingnya margin of safety. Saya nggak tahu ya orang-orang lain katakan pada Anda gimana, tapi kunci dari investasi yang baik menurut Ben Graham adalah adanya margin of safety. Konsepnya sebenarnya sederhana, common sense saja. Kalau Anda
Anda naik sebuah lift, ya, sebuah lift nih yang kapasitas maksimum itu 12 orang. Lalu Anda lihat di liftnya sudah agak sesak ya, sudah ada 11 orang nih. Apakah Anda akan masuk? Anda kalau mau masuk was-was kan? Lebih baik nunggu lift selanjutnya aja deh. Beda cerita kalau misalnya di dalam lift baru ada 5 orang, 6 orang, ya santai aja lah. Nah, di dalam investasi juga sama. Kalau Anda memperkirakan value dari perusahaan adalah Rp1.000, kalau beli di 900 itu bukanlah keputusan yang bijak. Kenapa? Karena bisa aja Anda salah. Kalau value-nya ternyata 700 gimana? Tapi beda cerita kalau misalnya Anda nemu harga sahamnya cuma 500, tapi value-nya 1000 gitu. Margin of safety Anda tuh lebar sekali. Kalaupun value-nya adalah 700, pada akhirnya itu Anda tetap untung. Selalu minta MOS yang lebar ya. Jadi kalau mau sebagus apapun perusahaannya, mau sehebat apapun, mau seterkenal apapun, selalu hitung berapa value-nya dan bandingkan dengan harganya sekarang. Jika jarak antara harga dan value cukup lebar dan memberikan MOS yang nyaman bagi Anda, maka itu adalah kesempatan yang menarik. Berikutnya, Anda harus tahu yang namanya Mr. Market. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, saham A kenapa naik? Ada isu apa ya? Atau misalnya saham B kenapa turun ya? Ada berita apa nih? Saya berkali-kali bilang, kita nggak mungkin bisa tahu ada apa di baliknya. Ya, market itu isinya jutaan orang. Orang di sebelah Anda aja belum tentu Anda pahami. Bagaimana mungkin kita bisa memahami keputusan jutaan orang di pasar? Kalau tahu emang apa efeknya sih? Anda mau beli atau mau jual? Nggak juga kan? Cuma penasaran aja kan ada apanya. Nggak terlalu berguna juga pada akhirnya. Jadi, dalam investasi saham, Ben Graham mengatakan bahwa kita memiliki partner imajiner yang bernama Mr. Market. Nah, si Mr. Market ini setiap hari akan datang pada Anda menawari untuk membeli atau menjual saham-saham yang ada. Anda di sisi lain, di seberangnya, tidak harus menggubris si Mr. Market ini. Anda cuekin juga nggak apa-apa, dia nggak akan marah. Besok dia datang lagi kok, seperti biasa. Nah, Mr. Market ini sifatnya moody ya. Jadi gampang berubah-berubah. Hari ini bisa sangat optimis, happy banget dia. Besok dia bisa sangat pesimis, sedih ya, depresi. Dan agak setengah gila lah. Anda sebagai intelligent investor, investor yang cerdas, tidak harus terbawa arus dan terpengaruh oleh Mr. Market. Ketika Mr. Market lagi optimis, Anda jangan ikutan optimis. Begitu juga sebaliknya. Ketika Mr. Market lagi gila nih, dan menawari sebuah bisnis yang jelek dengan harga sangat tinggi, Anda jangan tanya, ada apa ya? Kenapa bisnis kayak gini di harga begitu tinggi? Ya karena emang Mr. Market kadang-kadang gila aja, itu udah tabiatnya. Begitu juga ketika ada bisnis bagus banget dihargai begitu murah, karena Mr. Market lagi pesimis. Anda jangan nanya, ada apa ya? Gila banget bisnis sebagus ini dihargai begitu murah. Ya memang Mr. Market kadang-kadang gila. That's just how the way it is. Jadi, kehadiran Mr. Market ini untuk kita manfaatkan, bukan untuk kita pahami. Jadi, ketika Mr. Market lagi optimis, juallah ke dia, ke Mr. Market. Ketika Mr. Market lagi pesimis, beli dari dia ketika harga lagi murah. Dengan tidak terombang-ambing dan terpengaruh Mr. Market, barulah kita dapat menjadi intelligent investor, investor yang cerdas. Saya yakin kalau misalnya kita, ya, Anda bisa analisa dengan benar dan memiliki mindset dan framework yang benar dalam investasi. Gak mungkin lah Anda akan kejebak membeli saham karena pom-pom atau apapun itu. Gue jamin. Berikutnya soal risk and reward. Investasi yang berhasil bukan soal menghindari resiko, tapi mengelola resiko dengan baik. Di akhir buku Intelligent Investor di bagian appendixnya, Anda akan menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Buffett sendiri. Judul artikel itu adalah Super Investors of Graham and Doddsville. Di artikel itu, Buffett menceritakan bahwa keberhasilan investasi itu bisa dipelajari dan hasilnya tidak random. Jika kita mengumpulkan ribuan monyet dan membuat mereka toss coin, 50% akan kalah, 50% akan menang. Benar kan? Jika kita lakukan itu terus-menerus sampai satu titik, akan ada satu monyet yang berhasil menang. Nah, dalam dunia investasi, monyet yang menang tersebut, kemudian kita wawancara dan tanyakan rahasia suksesnya di TV nasional dan juga surat kabar. Mereka tidak tahu bahwa hal itu random saja, dan monyet itu bisa saja beruntung. Tapi ternyata, investasi yang benar dan berhasil itu tidak random. Buffett mengumpulkan murid-murid dari Ben Graham, dan sebagian besar diantaranya sangat berhasil di pasar saham. Tentu ini nggak random loh, karena dia bersumber dari satu disiplin ilmu. Memang ada sesuatu yang benar di sini gitu loh. Jika Anda lihat di seluruh dunia pun, ada pengikut value investing dan juga Ben Graham. Dan sebagian besar diantaranya juga berhasil. So, ini tidak random. Murid-murid yang dikumpulkan Buffett ini memiliki style investasi yang berbeda-beda dan saham yang mereka pegang pun beda-beda. Dan semuanya berhasil menghasilkan keuntungan di atas rata-rata pasar. Ternyata, yang sama adalah filosofi investasi mereka. Mereka selalu berpikir dari resiko terlebih dahulu. Ketika resiko rendah dan potensi keuntungan jauh lebih besar, maka akan mereka membeli saham tersebut. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan kebanyakan orang. Pengikut-pengikut Ben Graham dan ajaran value investing tidak percaya pada high risk, high return. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan besar, diperlukan resiko yang besar. Nyatanya, banyak sekali dari mereka justru mengambil peluang yang low risk high return. Berkat hal ini, mereka dapat terus melakukan compounding portofolio mereka dalam jangka panjang dengan resiko yang sangat kecil. Oh ya, kita luruskan dulu, resiko yang kita maksud di sini itu adalah resiko dari kerugian permanen, bukan volatilitas pasar. Kebanyakan orang mengukur resiko dari volatilitas pasar saja. Apa yang dimaksud dengan kerugian permanen? Jadi gini, ya kerugian dari bisnis yang dibeli itu dan juga valuasi dari harga yang kita beli. Jadi bukan volatility. Misalnya, kita ambil contoh BBCAD. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah satu bank yang paling solid di Indonesia. Semua orang tahu itu gitu. Suatu hari, entah karena alasan apapun,
Ya nggak tahu nih, entah Mr. Market lagi gila aja gitu. Entah karena alasan apapun, harga saham terjun bebas dari 8.800 menjadi Rp3.000. Oke, orang kebanyakan mungkin akan mengatakan bahwa BCA beresiko hanya karena volatilitasnya lagi gila sekarang, lagi mendadak gila, lagi tinggi volatilitinya. Turun dari 8.800 jadi 3.000. Matriks-matriks kayak beta akan menunjukkan beta BBCA mendadak naik banyak dan menjadi lebih dalam tanda kutip beresiko. Nah, benarkah demikian? Sebagai investor yang cerdas, kita harus melihat lebih jauh. Ternyata penurunan harganya tidak ada hubungannya dengan kinerja BCA. Kinerja tetap solid dan di harga 3.000, misalnya ini contoh saja ya, BCA hanya dihargai PI 6 kali. Bank sebesar dan sesolid ini cuma dihargai 6 kali PI-nya. Lalu Anda berpikir, apa resikonya? Mungkin kinerjanya turun, Anda sudah pelajari bahwa kemungkinan kecil ya. Anda pelajari demand kreditnya masih bagus ya. BCA tetap menjadi bank dengan DPK yang kuat dan murah. Jadi seharusnya ini bisnis yang bagus dan fine-fine aja gitu. Kalaupun harganya turun lagi 50% lah katakan. Dari PI 6 jadi PI 3. Murah sekali. Bahkan di harga segitu Anda akan tetap masuk lagi karena terlalu murah. Jadi risikonya sudah sangat kecil sekali, tapi potensial rewardnya sangat-sangat besar kan. Di PI 6 kali jelaskan ini harga tidak wajar. Jika kembali ke harga wajar PI 15 atau 18, maka BCA akan naik 3 kali lipat. So, ini posisi yang low risk, high gain. Nah, Anda jangan kira hal ini tidak mungkin. Di pasar saham mungkin-mungkin aja loh, namanya aja Mr. Market. Kadang-kadang bisa gila dia. Jadi tugas kita adalah jangan ikutan gila dan tetap rasional ya. Lalu konsisten dan disiplin hunting saham-saham yang low risk dan high gain. Dengan nyari kesempatan-kesempatan yang low risk high gain, Anda dapat dengan tenang dan yakin hold dan compounding portofolio Anda dengan uang yang besar. Coba kalau uang Anda makin besar, apakah Anda akan tetap hunting kesempatan-kesempatan yang high risk high gain? Risknya Anda bangkrut, rewardnya Anda makin kaya. Ya saya yakin Anda nggak akan lakuin itu, nggak make sense soalnya. Nah, itu tadi 5 poin yang saya dapat dari buku The Intelligent Investor. Semoga Anda mendapat beberapa hal yang bermanfaat dari segmen Midas Baca Buku ini ya. Sebagai rangkuman, untuk menjadi seorang intelligent investor atau investor yang cerdas, kita perlu membedakan antara investasi dan spekulasi. Lalu kita mesti tahu kita termasuk yang mana, investor yang defensif atau investor yang aktif. Lalu ketika kita memutuskan menjadi aktif investor dan membeli sebuah saham, kita harus selalu minta margin of safety, karena kita bisa saja salah dalam menilai. Dan yang terakhir, kita harus investasi dengan cerdik, yaitu mencari peluang yang low risk, high gain. Thank you semua sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.